Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 PPKN yang akan membahas tentang paham ideologi komunisme. Sebelumnya, kan ada yang tahu nggak sih definisi dari komunisme itu apa? Jadi di sini kita bakalan ngebahas tuntas tentang komunisme ini. Komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filsafat, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan umum menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Istilah komunisme sering dicampur adukan dengan komunis internasional. Komunisme atau Marxisme adalah ideologi dasar yang umumnya digunakan oleh partai komunis di seluruh dunia. Sedangkan komunisme internasional merupakan racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin sehingga dapat pula disebut Marxisme-Leninisme. Komunisme internasional sebagai teori ideologi mulai diterapkan setelah meletusnya revolusi Bolshevik di Rusia pada tanggal 7 November pada tahun 1917. Sejak saat itu, komunisme diterapkan sebagai sebuah ideologi dan disebarluaskan ke negara lain. Pada tahun 2005, negara yang masih menganut paham komunisme adalah Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, Kuba, dan Laos. Komunisme internasional adalah teori yang dicetuskan oleh Karl Marx. Ideologi komunis berdampak cukup signifikan dan memengaruhi gerakan nasionalisme di dunia. Gerakan nasionalisme di dunia yang mendapat pengaruh ideologi komunis diantaranya gerakan nasionalisme Tiongkok, Kamboja, dan Korea Utara. Bahkan, dalam pergerakan nasional di Indonesia juga mendapat pengaruh komunis tersebut. Komunisme sebagai anti-kapitalisme menggunakan sistem partai komunis sebagai alat pengambil alihan kekuasaan dan sangat menentang kepemilikan akumulasi modal pada individu. Pada prinsipnya, semua adalah direpresentasikan sebagai milik rakyat dan oleh karena itu, seluruh alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat secara merata. Dalam buku sejarah komunisme dan Marxisme-Leninisme, dari awal kepenurunan terbitan Cambridge Stanford Books pada tahun 1985, hampir sepertiga populasi dunia hidup dalam sistem Marxis-Leninisme. Meski begitu, banyak yang memperdebatkannya karena para ideologi komunis menganggap tidak sebagian besar negara menganut Marxis karena paham tersebut terus berubah dan direvisi. Oleh karena itu, komunisme tidak bisa dipisahkan jauh dari Marxisme. Hampir sebagian besar bentuk baru dari paham komunisme berkaitan secara nominal dengan Marxisme. Di era Marxis memperoleh banyak pengikut. Partai-partai komunis yang menolak revolusi senjata ikut memeluk cita-cita Marxis mengenai kepemilikan kolektif dan masyarakat tanpa kelas. Penyebaran paham komunisme tidak bisa dipisahkan dari revolusi Rusia yang menciptakan negara Uni Soviet yang mendeklarasikan sendiri di dunia sebagai negara sosialis pertama. Sejak revolusi tersebut, paham komunisme mulai memiliki dampak fenomenal. Meskipun Uni Soviet bubar di tahun 1991. Namun, beberapa negara bagian Marxis-Leninis masih mempertahankan komitmen nominal pada komunisme. Di sini juga ada negara komunisme. Negara komunisme adalah istilah politik yang digunakan untuk mendeskripsikan bentuk pemerintahan suatu negara yang menganut sistem satu partai dan mendeklarasikan kesetiaan kepada komunisme atau Marxisme-Leninisme atau juga Maoisme. Orang yang mengira komunisme artinya mati. Setelah revolusi 1989 yang berakhir pada bubarnya Uni Soviet 2 tahun kemudian, yang diawali dengan keputusan Presiden Mikhail Gorbachev.
Namun demikian, setelah runtuhnya Uni Soviet dan pecahnya Yugoslavia, terdapat beberapa negara yang masih dipimpin oleh pemerintah Marxis-Leninis dengan partai tunggal. Di antaranya adalah Kuba, Laos, Vietnam, dan Tiongkok. Namun, Korea Utara menyebut ideologinya sebagai JUS, yang mereka anggap sebagai perkembangan dari Marxisme-Leninisme. Meskipun demikian, Tiongkok, Vietnam, dan Kuba telah mengubah sistem ekonominya menjadi lebih terbuka. Dan di India sendiri, komunis memimpin pemerintah di 3 bagian negara. Sementara di Nepal, partai komunis menjadi mayoritas di parlemen. Revolusi Bolshevik atau biasa dikenal dengan Revolusi Oktober atau pada zaman Uni Soviet dikenal sebagai Revolusi Sosialis Oktober Besar adalah revolusi yang dilakukan oleh pihak komunis Partai Bolshevik di Rusia di bawah pimpinan Vladimir Lenin. Ini adalah revolusi perubahan pemerintahan kedua di Rusia pada tahun 1917. Setelah merebut kekuasaan di Petrograd, ibu kota Rusia kala itu, karena mereka menggulingkan pemerintahan nasionalis di bawah pimpinan Alexander Kerensky yang mulai memerintah sejak bulan Februari. Pemerintahan ini diangkat setelah Tsar Nikolai II dari Rusia turun tahta karena dianggap tidak kompeten. Walaupun revolusi ini terjadi pada tanggal 7 November 1917 menurut penanggalan Gregorian di Rusia, tetapi dikarenakan Rusia saat itu masih memakai kalender Julian, maka menurut penanggalan Julian, peristiwa ini terjadi pada tanggal 25 Oktober 1917. Oleh sebab itu, revolusi ini disebut Revolusi Oktober. Faktor atau latar belakang yang mendorong komunisme berkembang di Rusia, yaitu sikap Tsar Nicholas II yang otoriter. Selain itu, menurut kaum komunis, kapitalisme menyebabkan kekacauan ekonomi dan politik di Rusia. Sebagaimana ciri-ciri di bawah ini. Yang pertama, tidak mengakui keberadaan Tuhan. Yang kedua, menganut kepemilikan kolektif atas barang-barang. Yang ketiga, mengajarkan teori perjuangan kelas. Yang keempat, melakukan revolusi secara terus-menerus. Yang kelima, serta lebih memprioritaskan kepentingan negara atau kelompok daripada kepentingan individu. Ideologi komunis berdampak cukup signifikan dan memengaruhi gerakan nasionalisme di dunia. Gerakan nasionalisme di dunia yang mendapat pengaruh ideologi komunis diantaranya gerakan nasionalisme Tiongkok, Kamboja, dan Korea Utara. Bahkan, dalam pergerakan nasional di Indonesia juga mendapat pengaruh komunis tersebut. Kekurangan komunis. Tidak adanya kebebasan individu untuk bisa berkembang sehingga masyarakat cenderung pasif dan tidak memiliki motivasi untuk berkembang lebih maju. Masyarakat sedikit pun tidak memiliki kebebasan secara individu karena segala hal yang dilakukan disetir penuh oleh pihak pemerintah. Namun, dalam kekurangan komunisme ini pasti juga ada dampak positifnya, yaitu bagi Indonesia dan dunia adalah tidak adanya strata sosial atau tingkatan sosial seseorang, karena setiap orang sederajat. Sedangkan dampak negatifnya adalah tidak adanya landasan hidup manusia, yaitu agama dan Tuhan sebagai penopang hidup manusia. Nah, itu dia pembahasan kita mengenai paham ideologi komunisme. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys.